Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Syahrudin dari kelas E1. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berlokasikan di Kalimantan Timur, tepatnya di sekitar Sungai Muara Kaman. Kerajaan ini dikenal karena prasasti Yupa yang mencatat sejarahnya, termasuk silsilah raja-raja dan pengaruh kebudayaan India. Kerajaan Kutai dianggap sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan di Indonesia yang berbasis Hindu-Buddha. Saya akan menjelaskan letak kerajaan Kutai. Kutai Mardipura merupakan salah satu kerajaan Hindu pertama yang ada di tanah air Indonesia. Keberadaannya diperkirakan sudah ada sejak tahun 400 Masehi atau abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, lebih tepatnya sekitar Sungai Muara Kaman. Pada awalnya, kerajaan Kutai hanyalah kelompok masyarakat yang pada akhirnya membentuk sebuah suku. Namun, ketika kebudayaan Hindu memasuki tanah air, sistem pemerintahannya mulai mengalami perubahan. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang menjelaskan tentang pengaruh India ketika masuk ke kelompok masyarakat Kutai. Prasasti tersebut juga menyebutkan bahwa raja pertama kerajaan Kutai masih belum menganut agama Hindu. Masa kejayaan kerajaan Kutai. Memang sudah banyak bukti peninggalan berupa prasasti Yupa yang menunjukkan sejarah kerajaan Kutai. Prasasti ini menjelaskan tentang kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang terjadi pada masa itu. Pendiri kerajaan Kutai. Sebagai kerajaan Hindu pertama, Kutai Mardipura menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Hindu lainnya di Nusantara. Raja pertama di kerajaan Kutai sekaligus pendirinya adalah Maharaja Kudungka yang memiliki gelar Anumerta dan Dermawan. Nama Maharaja Kadungka menunjukkan kebudayaan Nusantara yang masih belum dipengaruhi oleh budaya lain. Sementara itu, raja selanjutnya seperti Aswawarman dan Mulawarman sudah mulai terpengaruh kebudayaan Hindu dari India. Istilah Warman, pada akhirnya nama Raja Kutai ini sangat terkenal dengan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini sudah menjadi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat India Selatan. Kondisi ekonomi kerajaan Kutai dilihat dari prasasti Yupa. Nama Maharaja Kadungka menunjukkan kebudayaan Nusantara yang masih belum dipengaruhi oleh budaya lain. Sementara itu, raja selanjutnya seperti Aswawarman dan Mulawarman sudah mulai terpengaruh kebudayaan Hindu dari India. Istilah Warman, pada akhirnya nama Raja Kutai ini sangat terkenal dengan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini sudah menjadi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat India Selatan. Peninggalan kerajaan Kutai. Prasasti Yupa yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa merupakan bukti peninggalan kerajaan Kutai. Ada 7 prasasti Yupa yang ditemukan di daerah Muara Kaman. Selain prasasti, ada juga peninggalan lain seperti arca, kura-kura emas, dan pedang. Perkembangan dan runtuh kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai memiliki
peran penting sebagai cikal bakal kerajaan-kerajaan lain di Indonesia yang berbasis Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai mengalami perkembangan dan kemudian runtuh kemungkinan karena berbagai faktor, seperti kurang cakapnya raja yang memimpin dan kondisi kerajaan yang tidak jelas. Pada abad ke-16, kerajaan ini tewas di tangan Kesultanan Kutai Kartanegara. Keistimewaan Kerajaan Kutai di Kalimantan, yakni kerajaan ini menjadi sumber sejarah penting untuk mengetahui penyebaran Hindu pertama kali di Indonesia atau Nusantara. Apa pencapaian terbesar Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai menjadi pusat perdagangan karena terletak pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Selain pertanian, perdagangan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Kutai. Mengapa Kerajaan Kutai dianggap kerajaan paling tua? Salah satu alasan mengapa Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua adalah karena bukti arkeologis yang mengungkapkan jejak peradaban kuno di daerah ini. Bisa saya sampaikan, maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.